Rival-rival di Piala AFF mendadak panik. Bukan cuma takjub dengan visi bermainnya, media asing sampai melabeli sang profesor sebagai cheat code turnamen ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan transformasi fisik Tom Hay di bawah polesan Bojan Hodak dan John Hartman? Yuk, kita bedah tuntas di lensa bola Garuda. Kemenangan manis timnas Indonesia atas Kamboja di pertandingan pertama Piala AFF 2026 sejatinya patut kita syukuri bersama. Di luar dari kualitas lawan yang memang secara level berada di bawah Indonesia, kemenangan di laga pembuka ini sangat vital untuk menjaga motivasi, kepercayaan diri, serta ritme bertanding seluruh skuad Garuda. Di saat panggung utama dan sorotan publik mungkin didominasi oleh debut fantastis Mitchell Baker yang mencetak hat-trick, ada satu pemain yang perannya benar-benar tidak boleh kita lupakan. Siapa lagi kalau bukan jenderal lapangan tengah kita, sang Profesor Tom Hay. Jujur saja, penampilan Tom di laga perdana lalu benar-benar sangat luar biasa. Selain menyumbangkan 3 assist ciamik, 2 untuk Mitchell Baker dan 1 untuk Sandy Walsh melalui eksekusi sepak pojok yang sangat terukur. Secara keseluruhan, Hay sanggup membuat lini tengah Indonesia mendominasi total aliran bola. Namun, di luar deretan statistik impresif itu, ada satu perubahan paling mencolok yang membuat publik sepak bola tanah air hingga media asing terperangah, yaitu perubahan fisik Tom Hay yang makin ngeri, padat, dan penuh daya tahan. Dengan sistem taktik pelatih John Hartman yang menuntut semua pemain menerapkan high pressing berintensitas tinggi sejak menit awal, Tom sanggup menjawab ekspektasi tersebut secara konsisten dari detik pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Ia terus bergerak, menutup ruang, dan tancap gas sepanjang pertandingan. Penampilan bertenaga ini tak ayal menyedot perhatian besar dari para rival utama kita di Piala AFF. Secara kualitas teknis, Tom Hay memang sudah terlalu dominan untuk sepak bola level Asia Tenggara. Bahkan saat berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia di kualifikasi tingkat tinggi sekalipun, kualitas visi dan pembacaan ruangnya selalu menonjol. Namun perbedaan paling kontras di laga kemarin terletak pada ketahanan fisiknya yang begitu stabil dan konstan. Dan dalam hal ini peran klub Persib Bandung wajib kita berikan apresiasi setinggi-tingginya, terutama ex-pelatih Bojan Hodak yang sukses mentransformasi Tom Hay dari seorang playmaker flamboyan khas Eropa klasik menjadi sebuah mesin tempur yang sangat solid di lini tengah. Semua tentu masih ingat saat Tom Hay pertama kali dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia merupakan tipikal gelandang elegan khas Eropa yang tidak terlalu banyak berlari, namun diberkahi kualitas umpan dan visi bermain jauh di atas rata-rata. Jujur saja, di masa-masa awal bergabung dengan timnas, Tom selalu kesulitan untuk tampil secara fisik dalam durasi lebih dari 60 menit per pertandingan. Kondisi tersebut sangat wajar mengingat perbedaan iklim antara Eropa dan Indonesia yang sangat ekstrem, di mana suhu tropis tanah air jauh lebih panas dan lembab. Tom sendiri pernah mengakui dalam sebuah wawancara bahwa ketika bermain di Indonesia, terutama dengan atmosfer stadion yang dipenuhi puluhan ribu supporter, pernapasan terasa jauh lebih berat dan menguras stamina secara drastis. Masalah ketahanan fisik ini sebenarnya bukan hal baru bagi Tom. Saat ia masih merumput bersama Almere City di Liga Belanda, ia juga cukup sering ditarik keluar di pertengahan babak kedua oleh sang pelatih. Sebuah catatan tersendiri bagi pemain yang secara usia sebenarnya masih sangat produktif sebagai seorang gelandang. Hingga akhirnya Persib Bandung datang menyodorkan tawaran menarik di Super League musim 2025-2026 dan dari sinilah babak baru karier seorang Tom Hay dimulai. Bergabung dengan klub sebesar Persib Bandung tentu membawa beban ekspektasi yang amat tinggi dari publik Maung Bandung.
Terlebih semua tahu bahwa di bawah komando Bojan Hodak, Persib adalah tim yang sangat menekankan aspek fisik, kedisiplinan taktik, serta ketahanan stamina. Skema counter pressing dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang yang diusung Hodak menuntut ketahanan fisik yang sempurna untuk bisa menjalankan jalannya permainan. Tom, yang semasa di Eropa saja fisiknya sempat dinilai keteteran, langsung dihadapkan pada ujian berat. Bermain di kompetisi Indonesia yang panas, serta harus menyesuaikan diri dengan style of play Bojan Hodak yang menguras tenaga. Pada masa-masa awal, Tom terlihat cukup menderita di lapangan dan harus menyesuaikan ritme pernapasannya. Namun pelan tapi pasti, ia mulai terbiasa dengan tempaan fisik tersebut. Hasilnya luar biasa. Tanpa disadari, sepanjang musim 2025-2026 Tom Haye sanggup mengemas total 2.595 menit bermain dari 34 pertandingan di seluruh ajang bersama Persib. Hebatnya lagi, ia secara rutin sanggup bermain penuh 90 menit tanpa kehilangan fokus, mempersembahkan 5 gol serta 7 assist, sekaligus mengantarkan Persib Bandung meraih hat-trick juara Super League secara beruntun dan melenggang ke babak 16 besar ACL 2. Memasuki era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman, nama Tom Haye sempat masuk ke dalam deretan pemain yang diragukan cocok dengan skema pelatih asal Inggris tersebut. Dari 4 laga awal era Hartman, publik melihat gaya bermain yang sangat intens, high pressing, high line defense, fast break, serta penguasaan bola bernavigasi cepat. Banyak pihak bertanya-tanya apakah gelandang sekelas Tom yang bertipe deep lying playmaker bisa mengikuti skema dinamis seperti itu? Apalagi dalam 4 laga awal tersebut, Tom terpaksa absen akibat harus menjalani sanksi. Gelaran Piala AFF 2026 ini pun menjadi panggung pertama di mana Tom Haye dan John Hartman berkolaborasi langsung dalam sebuah pertandingan resmi. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Jika Bojan Hodak di Persib adalah sosok yang membangun dan meletakkan pondasi fisiknya, maka John Hartman di Timnas adalah sosok yang menyempurnakannya secara taktis. Sebagai pelatih berpengalaman di panggung Piala Dunia, John Hartman sangat paham cara memaksimalkan potensi tiap pemain. Dalam laga melawan Kamboja, Hartman secara cerdas menempatkan Tom Haye dalam peran free roll yang sangat bebas. Meski di atas kertas tampak ditaruh di area sayap kiri, Tom justru menjelajah ke seluruh jengkal lapangan. Melihat peta pergerakan atau heat map-nya di laga tersebut, Tom bertindak layaknya gelandang pengangkut air. Saat tim melancarkan serangan, ia hadir memberikan opsi umpan terobosan. Dan saat tim kehilangan bola, ia tidak ragu untuk melakukan track back jauh dari depan ke pertahanan sendiri guna memotong alur bola lawan. Luar biasanya, napasnya seolah tidak pernah habis hingga pertandingan selesai. Hartman berhasil memadukan daya tahan bertahan sekeras Gennaro Gattuso dengan visi menyerang sejenius Andrea Pirlo. Melihat transformasi impresif ini, para rival di Asia Tenggara mulai menyadari bahwa Tom Haye adalah sebuah cheat code atau kode curang untuk turnamen sekelas Piala AFF. Salah satu media terkemuka Vietnam, The Tao 247, bahkan tanpa ragu memberikan nilai sempurna 10/10 untuk penampilan sang profesor. Para rival kini paham bahwa kualitas teknis Tom Haye tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun perubahan fisik dan ketahanan fisiknya yang menjadi full bertenaga itulah yang kini menjadi bahan perbincangan hangat. Strategi lama untuk sengaja menguras stamina Tom di babak pertama kini tidak lagi mempan. Fenomena Tom Haye ini juga menjadi bukti nyata bahwa keputusan para pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Sandy Walsh, maupun Jordi Amat untuk berkarier di Liga Indonesia berada pada momentum yang sangat tepat. Dengan kedewasaan, pengalaman, dan mentalitas yang sudah terbentuk matang dari kompetisi kasta atas Eropa seperti Belanda, Belgia, Spanyol, hingga Inggris, mereka mampu mentransfer standar profesionalisme dan beradaptasi dengan iklim tanpa harus mengalami penurunan kualitas permainan. Dulu, tim lawan cukup membuat Tom Haye kelelahan di pertengahan babak kedua. Namun sekarang, dikejar ia tetap tenang, dipres ia tetap menemukan celah umpan, dan diajak bertarung lari ia malah ikut tancap gas.
Update fisik terbaru sang profesor ini seperti memasang mesin baru bertenaga kuda ke dalam mobil balap yang sudah kencang dari asalnya. Hasilnya benar-benar mustahil untuk diredam. Versi terbaru Tom Hay bukan cuma semakin pintar membaca permainan, tapi juga makin kuat dan tak tergoyahkan. Kalau versi Tom Hay sekarang saja sudah segila ini, kira-kira upgrade taktik gila. Apalagi yang bakal disiapkan Coach John Herdman untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan di pertandingan berikutnya. Tulis analisis dan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Lensa Bola Garuda agar kalian tidak ketinggalan update berita serta analisis paling hangat seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.